perbuatannya yang membawa dia ditahan hari ini. Apa itu? Penghinaan yang berulang-ulang, mencaci maki yang berulang-ulang, omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkannya. Ya puaslah, pertanggungjawabkanlah di dalam penjara itu. Nah juga tentang Kozinudin, kita semua tidak akan tantang dia. Tantangan dia tidak penting, biarkanlah anjing menggonggong kapilah berlalu. Mau apapun kata dia sudah game over hari ini. Selamat cicau mania, bungkam aja lah, udahlah tuh. Oh ibu yang sering tampil di itu ya, yang ke rumah Pak Jokowi yang pengacara Edi Sujana ya. Dalam gelar perkara saya direndahkan seperti itu. Di Riau loh. Oke, selamat malam pemirsa cubicubi.com dimanapun berada, balik lagi kita di special interview. Dan obrolan kita malam ini sangat spesial karena hari ini ada sebuah peristiwa hukum yang saya yakin dinantikan oleh semua orang di seluruh Indonesia, terutama para penonton setia special interview yang selama ini mengikuti kita dengan setia obrolan-obrolan kita dengan narasumber di sini. Seperti diketahui tadi ini kita mengadakan podcast ini malam, di mana pagi tadi itu Roy Suryo dan Tifausia Tiasuma itu dijemput paksa atau ada upaya paksa dari pihak penyidik Polda Metro Jaya berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik Pak Joko Widodo. Dan dua tersangka ini kemudian dijemput di rumahnya masing-masing pagi-pagi sekali sekitar jam 6.30, jam 7 dijemput di rumahnya masing-masing. Lalu seperti biasa kasus ini setiap peristiwa hukum yang berjalan mulai dari penetapan tersangka, kemudian kemarin P21 yang menurut Roy Suryo ragu-ragu, dan hari ini ada upaya paksa dari pihak penyidik Polda Metro Jaya menangkap atau menjemput mereka di rumahnya masing-masing. Dan sekarang untuk pertama kalinya ini malam pertama Roy Suryo dan Dr. Tifa mendekam di tahanan. Nah, banyak persoalan, komentar, tanggapan dari berbagai pihak, baik dari pihak Roy maupun dari pihak korban atau pelapor. Dalam hal ini Pak Jokowi yang diwakili oleh pengacaranya, relawan, dan orang-orang yang selama ini mendukung Pak Jokowi yang juga menunggu kelanjutan proses ini. Dan malam ini sebagai media, saya tidak membenci Roy Suryo dan teman-teman yang jadi tersangka, tapi saya media ini cubicubi.com terutama podcast special interview ini mengikuti proses ini dari awal, dan kita sama-sama menunggu, termasuk teman-teman yang selama ini rajin mengikuti, setia mengikuti podcast kita dengan narasumber-narasumber yang ada di sini tentang kasus ini. Dan pada pertama-tama saya ucapkan provisiat, selamat buat teman-teman penyidik Polda Metro Jaya di bawah pimpinan Dirkrimum Kombes Pol Imanuddin. Karena selama hampir 1 tahun mereka menurut saya sudah sangat baik dan profesional. Baik itu karena apa? Karena Roy, Tifa, dan beberapa tersangka lain itu sudah jadi tersangka tapi masih diberi kesempatan untuk bicara dimanapun. Profesional karena proses hukum yang dijalani sejak Pak Jokowi melaporkan April tahun lalu itu mereka jalankan dengan sangat profesional, teliti, jeli, akuntabel juga, dan hari ini mereka sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka.
Karena dengan P21 dan ditangkapnya Roy dan Tifa, artinya proses ini untuk Roy dan Tifa itu sudah di tangan pihak penyidik itu sudah boleh dibilang selesai. Karena akan dilanjutkan dengan tahap 2, artinya tersangka dan barang bukti serta berkas perkara akan diserahkan ke kejaksaan. Selanjutnya kejaksaan akan melakukan penuntutan dan perkara ini akan disidangkan. Dan malam ini kita balik lagi bicara ngobrol dengan Bu Eli Daneti yang juga tidak saja mengikuti peristiwa hari ini tapi kasus hukum ini dari awal sampai sekarang. Selamat malam Bu Eli Daneti. Selamat malam. Semangat sekali hari ini ya. Ya, semangat. Kok ikut lega, Ibu kan bukan lawyernya Pak Jokowi? Ya, hari ini saya ibarat kata mengandung 9 bulan melahirkan hari ini tentu lega. Oke. Ya, dengan segala suka duka, dengan segala beberapa hal, walaupun saya bukan pengacara Pak Jokowi, tapi saya adalah orang yang terlibat dalam perkara ini karena ada di dalamnya klien saya itu Pak Egy Sujana. Oke, baik. Bu, ini kan soal kronologi upaya penjemputan paksa ini, upaya paksa dari pihak penyidik ini masih simpang siur. Saya yakin Ibu tahu bagaimana kronologi yang sebenarnya. Karena di luaran sana sudah dibuat narasi seolah-olah ini upaya represif, Polda tidak memberitahu lawyer, lalu Roy dan Tifa ditangkap seperti seorang teroris, ya kan? Lalu ada kesan misalnya Refli Harun meminta media janganlah ini direkam saat mereka pakai baju oranye. Terus tunggu pakai baju apa baru direkam. Selama ini kita udah merekam mereka dengan jas Roy Suryo kan. Ada jas, terus baju dalam, terus dibuka lagi, ada baju lagi di dalam dengan tulisan. Kita udah merekam semua ini. Dan hari ini ada peristiwa hukum di mana ya mereka ditahan dan harus mengenakan baju tahanan gitu. Tapi bukan itu yang kita mau ngomong. Kita kan nggak ngomong yang parsial-parsial begitu. Kita mau tahu sebenarnya bagaimana kronologi Roy dan Tifa ini dijemput paksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebenarnya selain dari tahapan yang harus diikuti dalam hukum acara itu, juga ada hal yang dilanggar. Pertama, mereka kan wajib lapor Kamis. Wajib lapor. Terus hari Kamis kemarin kan ditunggu-tunggu nggak datang. Oke. Mungkin mereka tahu bahwa kemarin itu adalah wajib lapor terakhir. Hari terakhir mereka wajib lapor. Iya. Terus dia keluar kota, padahal dia tahanan kota. Siapa? Seperti Roy Suryo. Kemana dia? Dia di Bandung dengan mengadakan dialog kebangsaan, merasa dia narasumber yang luar biasa, yang pahlawan kebenaran gitu. Tetapi kita sebenarnya awalnya memberikan apresiasi kepada dia kalau memang dia adalah seorang kebenaran. Tetapi mereka kebenaran untuk dirinya sendiri aja nggak bisa benar. Oke. Apalagi untuk omongan dan orang di sekitarnya gitu. Oke, jadi harusnya kemarin itu mereka wajib lapor. Iya, kemarin kan ramai. Tapi tidak muncul. Ya, tidak muncul gitu. Oke, Roy ke Bandung. Roy ke Bandung. Padahal dia tahanan kota. Ya. Oh mungkin dia pikir Bandung itu masih kota. Jadi ya ke kota Bandung ya masih tahanan kota. Ya. Ya, kita nggak tahu yang ada di pikiran Roy kan kadang-kadang pikiran mereka itu kreatif. Kan tahanan kota. Saya ke Bandung juga kan kota Bandung. Mungkin ya, tapi kita nggak tahu. Lalu Tifa ada di mana? Tifa ada di kota. Di Jakarta. Iya, tapi tidak datang untuk wajib lapor terakhir. Iya. Kita jumpa dengan si Rustam di sana. Di mana? Di kemarin kebetulan saya menjemput surat SP2HP atas Kozinudin yang panggilan kedua atas laporan Bang Egy. Dia tidak datang, nggak apa-apa kalau dia nggak datang, jangan nanti merasa disalahkan kalau ini naik dijemput atas paksa lagi. Ya penyidikan dan penyelidikan. Karena ini murni juga penghinaan dan pencemaran nama baik. Jadi jangan merasa dia kebal hukum gitu.
ya kan? Nah, terus ternyata suasana di Polda Metro Jaya itu sangat luar biasa, rame. Terus kita tanya, ada beberapa orang dan juga ada Rustam kemarin lagi menunggu Dr. Tipa hari ini dia wajib lapor gitu. Oh, jadi Rustam itu kemarin ada di Polda. Iya, dia wajib Jadi lapor. Rustam, Rizal, Tri, Kurnia. Saya nggak bertanya Rustam tentang aja? itu, Rustam saja. Intinya Rustam kemarin karena dia tahu dia wajib lapor Polda, dia datang. Dia datang. Roy ke Bandung. Roy ke Bandung. Tifa ke Tifa tidak datang, tapi Tifa ada di Jakarta. di Jakarta, tapi tidak datang. Oke, ya. Ada beberapa hal yang harus kita renungkan. Kenapa Polda Metro Jaya mengambil sikap seperti ini? Oke. Sebenarnya kita melihat pengacaranya maupun tersangka maupun pihak mereka lah gitu. Ya. Nggak ada satupun yang beritikat baik untuk merenung, untuk membuat sebuah edukasi bagaimana caranya Oke. penyelesaian perkara ini. Nggak ada. Sudah. Mereka hanya menjadikan ini untuk show publik. Ya. Sementara mereka tidak mengerti dengan apa itu proses hukum Oke. itu. Itu kita abaikan soal renung-merenung itu. Biar aja mereka nanti merenung di mana aja terserah. Mau di Sukabumi, mau di apa. Jadi kemarin itu laporan terakhir. Roy ke Bandung, tidak datang. Tifa entah kemana. Dengar-dengar ke Kuitang. Nggak tahu di Kuitang nyari buku kali kan. Mau ujian skrip, ujian tesis kan. Mungkin cari buku. Kan di Kuitang tuh banyak buku murah kan. Mungkin dia ke sana. Saya nggak tahu ibu pernah mengalami itu nggak. Kalau ada wajib lapor, terus yang wajib lapor itu nggak datang, kan ada lawyernya. Ada nggak lawyer yang datang ke Polda Metro Jaya mengatakan bahwa Roy urgent banget ke Bandung. Karena kalau dia nggak ke Bandung hari ini, misalnya ya, besok negara ini hancur. Ya pasti Polda memahami, oh ini penting banget nih urusan. Jadi udahlah wajib lapor bisa besok. Karena kalau Roy nggak ke Bandung hari ini, besok negara ini hancur. Ya, bisa. Kemudian datanglah lagi lawyernya. Kalau Tifa dia punya penyakit kronis, ini contoh ya. Ketika klien tidak datang memenuhi kewajibannya, kan ada lawyer. Oke lah Roy ke Bandung, ya kan? Karena kalau Roy nggak ke Bandung, contoh besok nih negara ini hancur, pasti Polda punya pertimbangan. Wah, pantas dia nggak datang daripada kita hancur besok, udah biarin dia ke Bandung. Tifa misalnya punya alasan kemanusiaan karena penyakit kronis dan lain-lain yang kalau nggak diurus hari ini bisa hilang orang ini besok. Ada nggak lawyer yang ketika dua kliennya ini tidak datang memenuhi kewajiban untuk wajib lapor, ada nggak lawyer yang datang mewakili ke Polda untuk ngasih tahu? Kita lihat mereka tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kalau saya ketika Bang Egy tidak dapat hadir, saya hadir menyatakan bahwa surat dari Bang Egy bahwa Bang Egy sakit atau Bang Egy beralangan untuk ada hal yang tidak dapat ditinggalkan. Saya datang mengklarifikasi kepada penyidik dan membawa surat yang ditandatangani langsung dari Bang Egy. Oke. Jadi wajar kalau misalnya penyidik jadi was-was ini. Karena kan selama ini mereka udah leluasa banget. Ya kan tiba-tiba pas wajib lapor terakhir mereka nggak datang. Kalau saya di pihak Pak Iman dan teman-teman, ya jangan-jangan mau kabur nih. Ya kan? Lalu kemudian apa yang dilakukan penyidik, Bu? Kan ini mereka nggak datang tanpa pemberitahuan ya. Tanpa ada perwakilan juga lawyer yang mengatakan klien saya nggak bisa datang karena bla bla bla. Saya kira polisi, coba bayangin hampir 1 tahun mereka jadi tersangka. Apa mereka ditahan? Enggak kan? Jadi artinya polisi itu, makanya tadi saya bilang penyidik Polda Metro Jaya itu udah baik dan profesional. Mereka baik karena apa? Tersangka 1 tahun masih ngomong di TV hal yang sama yang dituduhkan Pak Jokowi ke mereka kan berkali-kali. Nah ini nggak ada. Lalu kemudian apa yang dilakukan penyidik? Jadi kalau saya bisa berbicara di sini, memberikan keterangan kronologis, tahapan demi tahapan itu sudah dijalankan dengan baik. Tapi 1 tahapan pun tidak pernah diakui.
Dia tersangka tidak menganggap, tapi dia mau wajib lapor. Gila enggak tuh? Ya. Nah kemudian P21. Hmm. P21 dianggap abu-abu, dianggap tidak benar. Tentu nanti ketika dia disuruh penyerahan dalam keadaan tidak ditahan, Oke. tentu dia akan menganggap lagi bahwa penyerahan itu tidak sah. Ini akan merepotkan dari pihak penyidik. Oke. Kurang apa lagi kebaikan dari pihak penyidik. Perkara kita ini, perkara seperti Roy Suryo ini bukan dia saja. Ya. Ada perkara lain yang begitu dilakukan, dia langsung ditahan. Oke. Kemudian pertanyaannya, kan mereka pihak Roy, lawyernya, Roy kan udah nggak bisa ngomong, orang dia turun aja udah kusam mukanya, maksudnya kusut gitu loh. Ya wajar orang kalau ditahan tuh mau di luar lu merasa gagah, begitu mau ditahan yang kan kusut. Kita lihat di video itu ya. Kita nggak serius, kita nggak mau menghina Roy ya, tapi emang itu faktanya. Dokter Tifa juga begitu. Yang biasanya ngomong sampai dunia internasional itu ketika digiring ke tahanan itu diem. Karena udah membayangkan, kan Bang Egy udah bilang, lu kalau masuk di dalam tikus lewat, dari pasti itu yang dibayangkan. Kita pahami psikologi setiap tersangka yang kemudian ditahan. Oke. Kemudian lawyernya kemudian menceritakan bahwa penangkapan itu seperti teroris. Nah pertanyaan kita Bu, mau keistimewaan seperti apa lagi yang mereka minta? Sebagai tersangka lu diistimewakan, lu bisa bicara di semua TV. Waktu Polda Pak Imanuddin menjawab pertanyaan reporter tentang P21, mereka bilang itu ragu-ragu. Kok enggak preskon khusus? Jadi selalu minta keistimewaan. Begitu kemarin laporan wajib lapor terakhir enggak datang, lalu kemudian dijemput paksa minta keistimewaan lagi. Pakai baju dulu dong, mandi dulu, kalau bisa celana kain gitu. Masa kalau semua orang meminta keistimewaan seperti itu, menurut Bu Eli sebenarnya apa sih yang dimauin oleh mereka ini? Sebenarnya mereka tidak perlu diistimewakan. Kenapa hal ini dilakukan jemput paksa? Demi keamanan. Keamanan siapa? Demi kondusifnya nanti persidangan, demi keamanan ketika mereka memberikan tahap 1 ini, tahap 2 ini kepada kejaksaan, tentu dalam keadaan yang benar-benar kondusif. Nih, kami sudah ambil, kami antarkan. Terserah seperti apa pihak JPU. Kalau mereka bilang tunggu lagi, seperti apa mau ditunggu? Ini udah batas waktu. Mereka sudah mengancam kalau batas waktu tanggal 19. Yang sebenarnya menginginkan mereka ditahan itu mereka sendiri. Kalau batas waktu batas waktunya tidak ditangkap tanggal 19, berarti kami lepas dari jadi ancaman dia itu, dia menganggap dia adalah orang yang kebal hukum. Dia menganggap itu adalah kebenaran karena P21 tidak dianggap sama sekali, dan RJ-nya Bang Egy Sujana dengan Rismon adalah RJ-nya dia, sementara kita RJ dihina, dicaci, dimaki, itu adalah rentetan dalam peristiwa itu yang menjadi PR besar bagi Polda Metro Jaya jika dia dibiarkan terlalu lama dan jika dia tidak diantar dengan secara profesionalitas. Sekarang besok mungkin 3 kali 24 jam, mungkin tanggal 23 atau hari Senin kita lihat apakah Polda Metro Jaya mengantarkan atau nanti dititipkan oleh kejaksaan selama di tahanan Polda Metro Jaya. Tahanan Polda Metro Jaya, dia boleh 3 kali 20 hari karena ini sudah lengkap dan sudah memenuhi unsur. Mungkin saja dalam waktu dekat dia diserahkan, sebelum sidang mungkin ada sekitar 51 hari. Nah disitulah kita ikuti seperti apa. Nah kalau mereka tadi itu ditangkap dengan cara begitu, itu masih lebih humanis menurut saya. Kenapa? Ya, karena ditanya baik-baik, mereka tidak anggap. Ini ya,
kita hanya mendengar. Kalau kita tidak menyaksikan di Nah, situ tidak perlu apa yang Ibu bersuuzon. dengar? Yang kita dengar keterangan dari pihak tetangganya begitu datang orang ke sana dia bilang Roy tidak ada. Tentu dicari Oh, dia ke dalam. oke. Mm-mm, Oh, jadi pihak Polda datang ke rumah Roy. mm-mm. Pihak Lalu penyidik ya, pihak itu penyidik. masih hak penyidik Iya, gitu ya. itu kan hak penyidik. Pihak penyidik datang ke rumah Roy, menggedor, lalu dibilang Roy nggak ada. Ya, Padahal menurut eh, cerita cerita orang lah ya. orang di situ. Kalau sebenarnya kita nggak tahu karena kita nggak bisa juga Ya. bersuuzon dan Ya. memberikan keterangan yang tidak kita lihat dan tidak kita dengar. Nah, akhirnya dilakukan seperti itu. Kalaulah sebelumnya kooperatif, mungkin tidak terjadi pemaksaan. Namun pemaksaan ini sebenarnya kita udah lama menginginkan gitu. Ya kan? Karena di dalam KUHP, undang-undang baru, KUHP baru, itu pasal 1 ayat 14 itu atau 89 itu boleh. Jangankan mengambil dengan paksa, memblokir. Ya. Dan itu diskresi polisi penyidik ya. Iya, Dia ada punya 8 hak item untuk punya. melakukan Iya. langkah koersif atau represif kan. Iya. Nah itu yang dilakukan. Kenapa mereka itu selalu mencari kesalahan dalam proses tahapan hukum? Kok mereka tidak pernah menyadari mereka itu pengacara atau apaan gitu. Oke, Nah jadi mereka nantang lagi tadi terjadi keributan. Jangan dibawa ke diambil. rumah sakit Polri. Bukan, nggak boleh dimediakan. Oh mereka pakai baju oranye. Lah, Selagi pakai baju boleh, maupun pakai baju oranye, merah atau apa boleh, kecuali dia nggak pakai baju, betul kan? soalnya pahlawan sih Bu, jadi harus pakai jas, sepatu pantofel yang mengkilap. Emang gampang jadi pahlawan, sedangkan berjuang sekarang mati tidak di Ya taman buat Roy pahlawan gampang, semua. maki-maki Jokowi aja jadi pahlawan. Pahlawan Ya itu apa? yang kita tangkap selama ini ya. Itu. Ya. Jadi sekali lagi pemirsa, saya sebagai orang yang bertanggung jawab di media ini, kita tidak mendukung siapapun. Ya betul. Bahkan kemarin kalau kita merasa bahwa Pak Jokowi melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang, itu kita ini juga Pak Jokowi. Tapi kan kelihatan beliau aman-aman aja. Maksudnya tidak ada yang dilakukan oleh Pak Jokowi sesuatu yang melanggar undang-undang, kayak dia tiba-tiba punya KUHP Solo, itu kan nggak ada. Yang ada itu KUHP baru, ya kan, KUHP lama, KUHP baru. Iya. Nah sementara pihak Roy dan teman-teman ini berusaha terus untuk membuat narasi terbukti ya kan, di podcast. Semua punya podcast sekarang. Kozinudin punya podcast, Abdul Ghafur punya podcast, Refli Harun punya podcast, bahkan mungkin Roy juga punya podcast. Tapi Semua. kan kita sebagai orang yang berpikir rasional tidak mau percaya pada podcast. Kita menunggu proses hukum, langkah hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik. Karena perkara ini sudah mereka tanganin. Dan kalau kita nggak percaya pihak penyidik, terus mau jadi apa negara ini? Nah, Jadi itu sebabnya dari awal saya nggak benci Roy, apalagi Refli, dan apa urusannya saya. Kita maksudnya ya, nggak ada urusan. Tapi urusan kita adalah melihat, mengikuti proses penegakan hukum. Ya. Dan ya salut sama Pak Iman Imanuddin dan timnya yang di bawah tekanan narasi, opini, asumsi yang luar biasa. Mereka sabar, mereka baik, dan mereka profesional. Dan hari ini mereka tunjukkan A ya A. Dan itu salut buat teman-teman penyidik Polda Metro Jaya di bawah komando Pak Iman Imanuddin sebagai Dirkriminum. Ya. Itu. Jadi balik lagi kita ke kronologi Bu. Roy itu pulang dari Bandung jam berapa? Karena katanya pulang subuh habis bekerja. Kerja apa? Kerja yang dialog kebangsaan itu. Ya barangkali seperti itu. Nah ini kan semua opini yang kebenarannya hari ini dia sudah ditahan. Oke. Apapun opini tentang Ditangkap seperti teroris. segala macam. Mereka tidak akan pernah mengakui. Anehnya bukannya mereka introspeksi, enggak. Jadi ini harus ditahan. Karena
Selagi mereka tidak ditahan secara profesionalitas, hilang semua. Kenapa? Mereka hanya menganggap dengan kebenaran mereka sendiri. Seolah-olah mereka itu adalah yang benarnya gitu. Oke. Nah, mereka menganggap apa yang disampaikan mereka adalah hasil dari keinginan masyarakat, keinginan bangsa di Indonesia ini. Mereka menggiring opini itu. Oke. Ternyata nggak ada. Ini bukan tekanan publik, mereka yang mempublikasi. Sementara hasilnya zonk. Kenapa saya bilang hasilnya zonk? Mana ada tekanan publik? Nggak ada. Maka malahan mereka bersyukur hari ini sudah kicau-kicau mania itu sudah menghilangkan kesibukan apa? Ini dari Sambil minum telinga ya, Bu. kita. Ya. Oke. Tadi saya ditanya, Ibu apakah Ibu hari ini bahagia? Tidak. Dua sisi. Di sisi satu, saya menyampaikan saya tidak mungkin bahagia di atas penderitaan orang lain. Namun di sisi satu lagi, saya harus bahagia. Kenapa saya bahagia? Saya merasa dihina, dicaci, dimaki atas RJ kami. Merasa dia adalah dewa kebenaran. Dibilang kebohongan, tidak akan ada P21, tidak akan ada penahanan dan penangkapan. Hari ini terjadi. Apa saya nggak bahagia? Berarti proses hukum itu telah berjalan dengan benar. Kenapa saya bahagia? Hari ini dia telah dihinakan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya sanggup membalas hinaan dan cacian mereka, saya nggak sanggup. Karena dia punya publik, merasa dari TV ke TV bawa foto saya Nenek Lampir. Ini pembohong, ini caleg gagal. Sedih sehina-hinanya saya dibuatnya. Hari ini Allah menghinakan dan merendahkan serendah-rendahnya dia. Seperti ayam sayur masuk ke dalam kerangkeng. Ya, mana argumen mereka? Tiba-tiba Kozinudin, kami akan adakan perang. Hei Kozinudin, kamu jangan cuap-cuap lagi. Kenapa kamu tidak pernah introspeksi diri, tahu diri? Kamu mau perang? Kan sudah lama kamu ungkapkan. Kalau kamu menyadari kamu seorang pengacara, kamu perangnya di pengadilan. Bukan perang opini ya. Bukan perang opini. Ya, bukan perang opini. Pengacara itu perang ketika membela kliennya. Silahkan kamu perang di pengadilan nanti. Tapi kamu saya rasa nggak bisa ikut dalam bersidang. Karena kamu non litigasi. Oke. Hanya untuk cuap-cuap dengan congor-congormu yang sampai basah itu. Jadi artinya kita kesal loh. Dia selalu merendahkan. Saya sih tidak kesal, Bu. Yang saya ini kan dengan Kozinudin. Dia cuap-cuap, dia mengabaikan. Dia juga akan seperti Roy Suryo loh. Dalam bayang-bayang hukum juga. Iya, karena dia juga pelanggar hukum. Dia menghina. Egy Itu Sujana. penghinaan murni dari untuk Egy Sujana. Dia tidak taat dengan hukum. Roy Suryo datang memberikan klarifikasi, tapi dia apapun tanggapan dia kan kita juga akan proses. Kalau dia nanti tidak datang lagi, kita minta kepada penyidik naik sidik dong. Oke. Nggak datang lagi bisa tersangka. Nggak datang lagi berarti tidak bisa mempertanggungjawabkan atas omongannya. Mungkin dia bisa mengikuti jejak Roy Suryo. Siap. Ya, jangan merasa dia benar dengan argumen mereka. Saya salut dua topi saya untuk mereka. Hanya untuk cuap-cuap doang. Congor-congornya itu hanya untuk argumen-argumen yang merasa hebat, merasa benar, tapi tidak ada isi. Semua nggak ada. Contoh apa yang dia lakukan terhadap kliennya. Hari ini kliennya dimasukkan dengan cara paksa, dia nggak berkutik. Oh, dia ngajak perang. Perang seperti apa? Perang Badar. Perang seperti apa? Jangan anggar jago. Dia itu kami akan perang. Itu dia pingin agar dipublikasi terus. Oh, Kozinudin mau perang nih. Cari opini lagi nih. Agar dia diundang-undang terus oleh media-media, dapat uang. Dikumpulkannya per bulannya 10 kali 10 juta. Kadang-kadang sekali itu seperti makan obat ya. Sehari itu 3 kali. Nih saya mau dari iNews. Saya mau ke CNN. Saya mau ke Kompas.
dapat 3 kali tentu 3 juta. Kali Emang ada 10 kali, dibayar, Bu? itu yang diharapkan mereka. Dengan akhirnya mereka merasa mereka jadi orang hebat, jadi orang besar, menggiring opini, menggiring publik. Mereka buatlah akun. Oh, mereka punya akun sendiri dengan akan mendapatkan cuan di Revenue. akun itu. Iya. Emang gampang. Emang mereka adalah apa namanya? Sedangkan artis aja, maaf ya, membuat akun itu berpikir. Ya kan? Karena nggak segampang yang kalian pikir. Oh, saya tahu ada Repli Harun. Dia merintis bertahun-tahun. Oke. Ya. Nah, Intinya tapi hari ini Repli Harun tidak ada apa-apa. Intinya setelah 1 tahun Roy masuk tahanan, mereka dapat cuan dari YouTube ya. Ya. Ya kan, apapun itulah ininya. Tapi persoalannya begini, yang menarik juga pernyataannya si Kozinudin itu. Mulai hari ini kita nyatakan perang hukum terbuka terhadap Pak Jokowi. Lah bukannya dari kemarin udah perang. Kalah terus kan. Buktinya tersangka P21. Sekarang ditahan, mau perang apa lagi? Dia mau perang dengan Pak Jokowi. Nggak akan mungkin. Emang lu siapa? Wah, Level lu jauh di bawah Pak Jokowi. Lu mancing-mancing Pak Jokowi sama dengan Dokter Tifa. Saya akan obat Pak Jokowi. Sebagai dokter, saya akan bisa mengobat Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan mantan presiden. Dia punya dokter. Dia punya, mungkin bisa 1000 dokter dihadirkannya. Anaknya juga masih bekerja loh. Anaknya masih wapres. Dan gak mungkin selevel Tifa untuk menjadi dokter dia. Terus sekarang Kozinudin mau membuka perang terbuka pada Pak Jokowi. Dia mencari giringan publik, apa namanya? Gorengan untuk opini publik agar dia menjadi konsumsi publik. Narasinya, opininya segala publik. macam. Tetap menjadi narasumber bahwa dia adalah orang yang berkaliber, orang yang berkualitas. Padahal back. Oke. Dan tapi menarik pernyataan perang terbuka itu, ya kan? Nah, saya jadi ingat pernyataan Bang Rismon waktu di podcast saya yang satu itu, Bu. Menurut Rismon gak ada tim digital yang membela mereka. Jadi kalau saya kemudian berpikir kalau Kozinudin ini mengatakan Pak Joko Widodo, ya kan? Pak Joko Widodo menyatakan, kadang-kadang dia bilang saudara Joko ya, Widodo. saudara Joko Widodo, gitu kan? Mengajak perang terbuka kepada Pak Jokowi. Pertanyaan saya, punya nggak amunisinya? Karena menurut Bang Rismon, mereka itu nggak punya apa-apa, ya kan? Mau buktikan ijazah Jokowi, nggak ada tim ahli digital forensik yang membela mereka. Bahkan satu tim ahli forensik menurut Rismon itu udah mengundurkan diri. Jadi perang apa yang mereka mau? Saya heran, dia melebihi kapasitasnya sebagai klien atau sebagai pengacara. Yang tersangka. Dia pengacara melebihi. Perang terbuka apaan? Coba pikir, perang terbuka apaan, tentang hukum apaan? Kalau kalian mampu membuktikan, punya dokumen yang punya fakta integritas yang kuat, kenapa kalian tidak Prapit? Prapit itu adalah tahap ukuran, ya, Prapit atau mengajukan gelar perkara. Yeah. Mereka tidak mengajukan gelar perkara, yang mengajukan gelar perkara saya sebagai kuasa hukum Bang Egy. Mereka hanya diajak, diundang supaya nggak berulang-ulang. Jadi mereka nggak mempersiapkan apa itu gelar perkara. Kita yang mempersiapkan, sampai kita persiapkan yaitu ahli, yaitu Pak Muzakir, ya, untuk memberikan legal opini tentang bagaimana Egy Sujana. Pengacara mereka nggak ada. Pengacara mereka bercuap melebihi cuapan-cuapan kicau-kicauan dari kliennya. Seperti hari ini. Apa kapasitas dan kapabilitas seorang Kozinudin yang dengan congornya itu ngomong perang kepada Pak Jokowi. Perang apaan? Perang uang, perang materi, perang hukum. Bisa. Perang hukum kalian udah kalah. Hari ini apa yang dapat kalian lakukan?
semua tahapan itu berjalan dengan baik dan normal. Oh, ada orang besar di belakang. Yang mana? Nggak mungkin. Genderuwo kali. Nah, Bisa. mungkin itu karena mereka sudah trauma menganggap Gondoruo itu adalah orang besar. Ya kan? Padahal Gondoruo itu menyerupai hantu yang gede. Gitu. Iya. Nah itu ada dalam halusinasi doang. Itu halusinasi mereka. Nah, saya merasa tidak ada nilai untuk seorang Kozinudin dalam statement-statement di media tentang perkara ini. Hentikanlah. Tunggulah proses hukum. Biarkan diperangnya di pengadilan. Saya sudah nyampaikan untuk debat, untuk ribut, untuk mengadukan argumen, seorang pengacara itu profesionalitasnya adalah di pengadilan. Bukan dari media ke media ribut merasa hebat. Enggak dihadiri oleh pihak lawan, dianggap takut, dianggap oh mampus, dihina-hina, dicaci maki. Dihadiri merasa orang ngomong aja dihalang-halangi. Gimana kita? Pusing hadapin mereka ini, pusing. Kita ngomong memberikan apa pertanyaan dia, kita jelaskan, kita dihalang-halangi. Sehingga kita juga seperti saya gelagapan menjawab. Nanti terpancing emosi kita sebagai manusia, terpancing emosi kan berbuat tidak baik. Iya. Yang ada kata kita kutip pernyataan Pak Ugroseno. Kalau debat-debat begitu kan namanya debat kusir katanya. Ya. Ujung-ujungnya nanti di tanah kusir. Ya. Ngeri juga ini. Iya. Bisa saja itu terjadi. Ya. Tapi jangan sampai terjadi lah. Bu. Ya, masalahnya begini, waktu dia menantang, kenapa kalian ribut sorak-sorak? Ya, itu kan kenapa nggak bawa pendukung katanya. Berarti yang datang ke Aiman itu adalah pendukung dia, bukan pengamat. Supporter dia, bukan pengamat, bukan orang yang netral. Kalau memang kita gila seperti dia, 1000 dari itu bisa kita hadirkan. Oke. Tapi kita ini nggak masih ada hubungannya dengan supporter. Saya mau ibu jawab pertanyaan Kozinudin. Saya kutip aja pernyataan dia. Pak Joko Widodo, puas kalian anak bangsa di penjara, termul-termul, puas kalian anak ini di penjara. Kalau ini pertanyaan disampaikan ke Bu Eli, apa jawaban Bu Eli? Puas. Sepuas-puasnya. Ya. Ya karena kan si Kozinudin itu kan mengajukan pertanyaan. Puas kau Pak. Saya Joko jawab Widodo. puas sepuas-puasnya. Kenapa? Karena apa yang kalian tanam itu yang kalian tuai. Karena hari ini dia masuk ke penjara bukan karena kepuasan seseorang. Karena pertanggungjawaban dari perbuatannya sendiri. Ingat ya, perbuatannya yang membawa dia ditahan hari ini. Apa itu? Penghinaan yang berulang-ulang, mencaci maki yang berulang-ulang, omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkannya. Ya puaslah, pertanggungjawabkanlah di dalam penjara itu. Itu yang dikatakan puas. Bukan kita bahagia di atas penderitaan orang gitu. Kita dicaci maki aja kita menderita, dia malahan ketawa terbahak-bahak bersama-sama. Apalagi akan puas lagi jika Kozinudin juga dengan laporan Bang Egy akan menyusul Roy Suryo. Oke. Ya? Saya juga puas tapi dalam konteks penegakan hukum. Ya kan? Kalau Kozinudin tanya saya, Bang Vincent, puas kau Roy masuk penjara? Puas. Tapi bukan karena Roy mulai malam ini harus mendekam di balik jeruji besi. Tapi semua orang selama ini mempertanyakan kepastian hukum. Bahkan orang sampai tidak percaya sama pihak kepolisian. Itu kan berbahaya. Maka ketika hari ini Pak Imanuddin dan teman-teman menyatakan, menunjukkan ketegasannya, ya kan, saya puas. Artinya, kepastian hukum itu ada. Jadi ada beberapa menggiring opini bahwa mereka ini
dilindungi oleh petinggi-petinggi, bahkan presiden juga melindungi mereka, bahkan Megawati melindungi mereka, bahkan menyebutkan nama juga Pak SBY, semua mau melindungi mereka. Emang mereka siapa? Sampai dilindungi. Sampai dilindungi. Ini keterlambatan perkara ini adalah rentetan peristiwa dengan RJ-nya Ya, Rismon. kita udah bicara banyak. Kita udah bicara. Dan Dan kita nggak ini- bilang ini terlambat. Ya, belum Ini terlambat. dinamika yang di tengah itu kan ada RJ, ada Ada pemeriksaan polemik-polemik saksi yang ada terjadi di dalam hal ini. Dan mungkin bisa diberi peluang waktu. Di dalam KUHP baru itu, polisi, penyidik, siapapun harus memberikan peluang, memberikan saran. Kalian mau RJ enggak? Iya itu. Sudah dilakukan oleh penyidik. Oh, digoreng. Kami diminta RJ oleh penyidik. Mau enggak dia bayar 2 triliun? 50 M ya. Enggak, ada yang 2 triliun. Menyesal berarti dokter Tifa sekarang. Terus mau enggak bayar 50 M? Ya maksudnya menyesal sekarang dokter Tifa. Kalau kemarin misalnya benar dia bilang ada yang nawarin 50 M, duit dapat, kebebasan dapat, waduh lega banget. Kalau gua itu bisa jalan-jalan ke Himalaya, mungkin dokter Tifa sekarang nyesal. Karena ya kalau kemarin, tapi kan mereka harga dirinya tinggi, susah ya kalau kita bicara sama orang dengan harga diri tinggi seperti mereka ini kan. Walaupun kita tahu juga tawaran 50 M itu konon katanya ngarang-ngarang. Ya, tapi ya kan kita nggak boleh membatasi hak orang untuk bicara ya kan. Ya, Ada yang mungkin, oh saya ditawarin Pulau Solomon misalnya, ya. ya kan untuk RJ, ya nggak apa-apa ngomong aja. Nanti Saya salut dengan dengan Rismon. Bagaimana kami mau mendapatkan uang? Dimaafkan aja sudah syukur. Saya ini omongan saya terlalu bajingan, omongan saya terlalu kasar. Saya menghina Pak Jokowi. Seharusnya saya harus melapor ke Bang Egy. Bang, seperti apa ini? Saya juga merasa Bang Egy harusnya memberikan arahan kepada kami. Ini tidak layak dilakukan seperti ini. Dan soal duit itu, saya bersaksi buat Rismon ya. Mudah-mudahan dia nggak bohongin saya. Waktu dia datang kemarin itu dia nunjukin, Bang saya kesini aja. Nih abang kalau nggak percaya, nih orang beliin saya tiket. Dan di situ kita sharing rokok. Rokok saya bareng gitu. Artinya kan saya nggak tahu, mudah-mudahan ya saya berharap Rismon jujur. Dan dia tunjukin. Saya melihat ada kejujuran sama dia. Saya kesini aja. Dia aja tinggal, maaf ya, dia tinggal di apartemen, di kos-kosan. Kalau memang dia punya uang, tentu dia tinggal di apartemen mewah. Satu, dia naik taksi. Dan itu kan tuduhan yang sama ke Bang Egy. Lah Bang Egy kesini buka puasa aja bareng kita, makan gorengan bareng kita di bawah. Serius. Ya gak? Dan tidak ada sama sekali gelagat bahwa Bang Egy itu lagi punya banyak duit. Karena begini, kalau di publik mungkin dia nggak terbuka atau dia berusaha nutupin. Di tempat ini kan nggak ada yang datang. Iya. Kita makan gorengan bareng kita waktu buka puasa itu. Jadi gue yakin kayaknya omongan-omongan bayar-membayar ini, selain secara logika kan nggak mungkin. Ngapain Pak Jokowi bayar, orang lu tersangka, masa gue bayar, emang apa untungnya? Ya kan? Tapi malahan hari ini kami bersama Bang Egy, mungkin mereka salah paham. Semoga yang mendengarkan ini bisa mengerti, baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak APH lah ya, penegak hukum, hakim, jaksa. Mohon kami jangan dilakukan seperti ini. Perkara-perkara kami malahan dianggap dihentikan gitu. Seolah-olah kami ini adalah orangnya Pak Jokowi gitu. Dijadikan kami musuh bersama gitu. Sama siapa? Dan banyak elemen gitu. Kok malah kami dibilang dapat duit, senang gitu. Tapi demi menegakkan keadilan dan kebenaran, kejujuran. Boleh kita salah tapi tetap jujur. Sakit dengan cacian maki orang, dengan orang pro kontra terhadap Pak Jokowi. Jangankan orang ada pro kontra terhadap kepolisian,
Sedangkan kami di kepolisian juga tidak dianggap perkara-perkara kami. Malah perkara saya di Riau itu sudah naik sidik loh. Masa naik sidik bisa di SP3, gila enggak tuh? Nah, Jadi begitu. tidak ada privilege karena kemudian kemarin misalnya RJ, Iya, terus dianggap bagian dari geng Solo. Gitu. iya. Nggak ada Jadi privilege sama sekali ya. nggak ada. Nggak ada keistimewaan kami terhadap penyidikan. Tidak ada satupun. Malah kami direndahkan. Oh, ibu yang sering tampil di itu ya, yang ke rumah Pak Jokowi yang pengacara Egy Sujana ya. Dalam gelar perkara saya direndahkan seperti itu. Di Riau loh. Coba. Akhirnya perkara saya di SP3. Saya laporkan ini ke Propam. Sakit itu jaksanya. Apa? Polisinya? Makanya, apakah di sini saya melihat, boleh dong Bang Egy dengan keluarganya mau berangkat dengan tim. Umroh. Bukan pergi ke Masjidil Aqsa. Tiba-tiba travelnya bilang apa? Kami nggak mau bergabung dengan Bang Egy. Karena Bang Egy Pengkhianat. adalah orang Jokowi. Lah, Uang yang sudah dibayar dibalikin. dibalikin beberapa bulan kemudian. Coba, itu yang terjadi sama kami. Jadi di semua pihak ini menyatakan kami kenyang dengan duit. Padahal semenjak ini kami malah merosot ekonomi kami. Karena dicap Dicap A, B, B, C, Z. C, D. Dibilang kami ini adalah puas dengan uang 50 miliar. Kalau saya dibilang 30 miliar. Eli Daniti pengacara itu aja dapat 30 miliar. Bang Egy 100 miliar. Kemarin Rismon lagi. Coba untuk cetak buku aja. Ya. Rismon nggak mampu. Nah, seandainya maaf, secara profesionalitas, saya ini mediator loh. Mediator. Memediasi antara Bang Egy dengan Pak Jokowi. Boleh dong saya dapat bayaran. Tapi nggak ada. Alhamdulillah 1.000 perak pun nggak dapat. Malahan saya yang korban. Jadi kami ini korban perasaan, korban segala macam. Dicaci maki lagi. Makanya hari ini boleh dong kami bahagia. Orang yang menghina, yang merendahkan, bilang dapat duit segala macam. Hari ini kami diperlakukan seperti itu selamanya. Selama ini tidak mampu membalas. Karena malas mengadu debat dengan orang-orang yang tidak. Debat kusir, takut nanti di tanah kusir. Seperti yang disampaikan Pak Ugro. Tidak semangat seperti yang Eli Daniti begini-begini. Nggak bisa begitu Pak Ugro. Nah juga tentang Kozinudin. Kita semua tidak akan tantang dia. Tantangan dia tidak penting, biarkanlah anjing menggonggong kapilah berlalu. Mau apapun kata dia sudah game over hari ini. Selamat cicau mania, bungkam aja lah. Udahlah tuh. Ikutilah proses hukum ini. Tunggu tahapan selanjutnya. Ketika nanti penyerahan tahapan 2 itu kan ada diserahkan nanti kepada JPU. Setelah itu selamat Polda Metro Jaya lepas tangan. Selanjutnya dakwaan dalam persidangan. Ikutilah persidangan itu dengan profesionalitas. Mau perang terbuka di situ, mau tertutup silahkan. Narasi hukum yang kalian bangun buatlah di sana. Profesionalitaslah. Adapun hak hukum kalian lakukan. Gugatan intervensi atau apapun yang kalian lakukan silahkan. Ini salah tidak? Baca KUHP baru ya. Ada 89 di KUHP. Ada KUHP 20 ayat 1 sampai 14. Coba baca KUHP baru ya. Di situ ada tahapannya. Bagaimana sikap, bagaimana perbuatan tersangka itu, bagaimana tahapan seorang penyidik terhadap tersangka, memblokir, memasang CCTV dan segala macam itu ada 8 item. Jadi nggak ada. Kalian hari ini game, ya, tapi belum tewas. Game. Nah proses hukum jalanilah. Janganlah cuap-cuap lagi
udahlah hari ini apakah Roy Suryo dan Tifa sudah kembali dari rumah sakit Polri ya untuk cek psikis, cek kesehatan, jangan nanti di dalam nanti dia berdalih dan berdalil untuk proses itu, proses penangkapan. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya sangat hati-hati karena ini nanti yang orang yang suka mempublikasi dan membalikkan fakta. Maka hari ini tadi sore dia sudah diberangkatkan ke rumah sakit Polri untuk cek kesehatan. Tadi saya lihat Tifa menerima dengan baik ketika dia dari ruangan polisi. Saya dengar, saya ada di sana ketika dia masuk ke ruangan ke penjara itu, ketahanan tadi, dia membaca alhamdulillah dia bisa menyelesaikan ujiannya, alhamdulillah dia bisa sampai di sini dengan tenang dan profesional. Dia masuk ke dalam, beda dengan Roy Suryo masuk. Dan tadi Tifa dengan sportif pakai baju orange. Roy Suryo baju orange ditaruh di sini, nggak mau dia pakai baju orange. Dia mau pakai baju Piala Dunia. Iya, dia mau pakai baju wayang atau bukan baju baju batik. Piala, saya lihat baju sport kayak mungkin dia mau apa? Mau nonton bareng kali. Bola dunia, kan Piala Dunia sekarang. Iya, kan lagi sibuk Piala Ya. Dunia. Kali mau nonton bareng, ya silahkanlah nonton bareng di Tahti. Oke, Ya. siap. Dan untuk selanjutnya, marilah heningkan dulu sejenak. Ya, ikutilah proses. Jangan selalu menyalahkan proses. P21 tidak dihargai, penangkapan juga tidak dihargai, maunya seperti apa. Kalau kalian memang bisa membuktikan, ya silahkan. Profesional, kita ikuti persidangan dengan baik. Hakim nanti yang memutuskan kebenaran apakah ijazah itu asli atau tidak. Oke, terima kasih Bu Eli. Baiklah pemirsa, peristiwa hari ini dan dari kemarin-kemarin setidaknya memberi pelajaran kepada kita bahwa di ranah hukum, di hukum itu aparat penegak hukum pasti dengan sangat jelas dan tegas membedakan mana narasi, opini dan asumsi, mana Pendapat hukum? fakta, bukti dan substansi. Silakan Bang Kozinudin, mulailah perangnya, siapkan amunisi. Medan pertempuran sudah dibuka oleh penyidik Polda Metro Jaya dan Kejaksaan. Silakan berperang, jangan berperang opini. Kasihan kliennya sudah di dalam penjara. Berperanglah seperti Anda bilang, perang hukum secara terbuka. Dan sebagai lawyer Anda pasti paham bahwa perang hukum terbuka itu ada di pengadilan. Siapkan amunisi, selamat berjuang. Kita semua menunggu perjuangan teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dokter, gimana hasil pemeriksaannya dokter Tifa? Sehat, rasa sehat, dokter rasa sehat. Apa saja penangkapannya terkait dengan kadonya Jokowi? Permisi. Oh, mau izin Pak. Pemeriksaannya dokter Tifa, rasa sehat. Apakah penangkapan Anda ini terkait dengan ulang tahunnya Jokowi? Dokter Tifa sehat. Dokter Tifa sehat walafiat dokter. Hasil pemeriksaannya bagaimana dokter? Mas Roy gimana kondisinya Mas? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com. Mas Roy gimana nih Mas, akhirnya ditahan nih Mas?